kunci itu masuk dekat sama antena. Ya, ini kan nggak saya on kan? Ya, jadi anggaplah ini dibobol nggak bisa di on, gitu. Masalahnya. Oke, nah kemudian kunci yang terregistrasi kan ini yang kebobol itu ya? Yang kebobol. Otomatis jika kita ingin masuk ke mode registrasi, kita harus menggunakan kunci yang registrasi. Nah, kita arahkan antenanya itu ke kunci yang terregistrasi. Kalau antenanya kita arahkan ke sini, nggak akan bisa masuk mode registrasi. Karena yang dikirim nanti kodenya adalah kode yang ini. Oh gitu. Gitu. Berarti ini setiap kontak ini kode antenanya hanya ini punya ini aja, Pak? Iya, punya arahnya Kalau sini. ini ya punya ini ya? Oh enggak seperti itu. Enggak, kalau ini ya di sini, Pak. Oh iya. Oh gitu. Seperti itu. Kalau ini hanya buat jalan aja. Nah, ini cuma hanya untuk masuk saja. Jadi antenanya kita arahkan ke rumah kunci kotak yang terdapat kunci yang terregistrasi seperti itu. Ini bisa masuk ke mode registrasi. Ini saya on. Nah, dia langsung membaca. Nah, yang dia baca yang mana? Yang ini atau yang itu? Ini loh. Hah? Nah, yang itu, Pak. Karena antenanya ke situ. Itu. Ya, karena antenanya ke situ. Gitu. Nah, kemudian Walaupun jalannya di sini ya, Pak ya? iya, walaupun on off-nya di sini. Gitu. Ya. Nah, ini kita matikan kemudian atau kurang percaya. Saya trial nih. Oke, kita matikan dulu. Jadi kita tebak-tebak. Tar dulu, ini dulu tungguin. Nah, kita coba sekarang dua-duanya pakai yang ini. Ntar cabut. Cabut ini? Ntar. Oke, cabut. Nah, ini dua-duanya kita pakai yang ini. Kakak baca kan? Karena cepat ya? Bukan, karena tadi itu dia membacanya yang Sini. itu. Karena tadi kabel antenanya ke situ arahnya. Gitu. Oke, saya matikan lagi. Kita ulang lagi prosesnya. Tapi kalau misal ini posisi kayak gini terus ini disambung juga nggak ngefek. Nggak efek. Coba disambung. Dilihat efeknya apa. Ditekon dulu. Ya, jadi ini adalah contoh kasus kita mau masuk mode registrasi tapi kuncinya belum terdaftar. Kita lihat tampilannya. Karena gini, ini juga sebagai catatan, tampilannya akan berbeda untuk model yang TFT dengan JTAG yang belum TFT. Cuma tampilannya saja. Tapi secara prosedur registrasinya sama. Nah, kalau yang TFT dia akan terus berkedip. Ya. Tapi kalau yang masih yang belum TFT yang JTAG 25 dia tidak akan berkedip, diem aja seperti kayak kunci registrasi, tapi tidak bisa di starter. Statusnya itu si kunci tetap belum terregistrasi gitu. Jadi cuma beda ini dong nih, lihat model kedipannya. Kalau yang belum TFT dia hanya diam saja, nggak ngedip, maksudnya nggak ngedip, nggak muncul kunci gitu loh, nggak muncul kunci, nggak kayak kunci sudah terregistrasi gitu. Jadi pas kita pasang itu, kita masukkan yang kunci belum terregistrasi, tampilannya dia nggak ada kunci, dia polosan di sini. Cuma tetap nggak bisa di starter. Tapi kalau yang TFT dia akan kedip terus begini. Nah itu perbedaan. Tapi kalau untuk prosedurnya tetap sama. Oke, sekarang ini kita ganti. Kita masukkan lagi. Kita arahkan antenanya ke rumah kunci yang terdapat kunci registrasi. Nah kita on kan dari sini. Oke. Ya, mulai satu lagi kan? Satu. Nah, kuncinya yang tuh. Nah, sekarang kalau yang tadi kita belajar, yang kita ganti kuncinya, sekarang yang kita ganti adalah antenanya. Sebenarnya prinsipnya sama. Gitu. Prinsipnya sama apa? Sebenarnya kalau tadi itu kan karena kunci kontaknya bisa di on off di sini. Nah, kalau ini nggak bisa di on off di sini gitu. Nah, ini tak akan ganti, matikan terus tak ganti. Ada dua. Jadi yang terdaftar adalah ini
dengan itu anak kunci ini dan anak kunci itu. Oke, ini kemudian saya matikan. Nanti tunggu ritmenya berhenti, ntar kita tes. Oke, cabut. Jadi setiap habis kita registrasi tetap dimatiin nunggu tadi Pak ya? Iya, Pak. Nah, ini kita coba. Oke. Nah, sekarang kalau namanya kita mau ganti kunci kontak yang lama itu sudah tidak bisa dipakai kunci-kuncinya. Kenapa? Karena untuk orang yang paham dengan sistem immobilizer, kalau kita tidak registrasi ulang, dikhawatirkan disalahgunakan. Gitu loh. Ya kan ini masih bisa dipakai walaupun tidak bisa di on off. Kalau kayak saya paham walaupun dia tidak bisa di off, tidak bisa di on, itu bisa jadi kunci untuk saya mencuri motor ini. Gitu loh. Kalau untuk yang orang paham ya. Karena registrasi tetap itu ya Pak? Karena itu masih kodenya tersimpan di ECU. Tetap pakai itu tempatnya Pak? Gitu. Ya. Nah sekarang khusus untuk penggantian kunci kontak kita lakukan dua kali proses registrasi ulang. Yaitu yang pertama untuk pengalihan ke sini untuk mengaktifkan yang ini juga. Yang kedua untuk menghapus yang ini. Otomatis tuh ya Pak ya? Kalau udah ganti kontak itu kalau pindah ke sini otomatis programnya yang di sini tuh hilang Pak? Oh enggak belum, kita harus registrasi ulang lagi sekali lagi. Nih berarti Pak Ajis Yohan. Aku bisa nih. Nah ini Wayai. itu masih udah kecabut ya? Udah. Coba dinyalain masih bisa. Ya. Ya. Makanya kenapa kita lakukan sekali lagi proses registrasi ulang adalah agar kunci ini tidak bisa gunakan. Jadi agar yang bisa digunakan hanya kunci kontak yang baru saja semuanya. Gitu. Jadi proses yang kedua itu adalah menghapus dan plus menambahkan kunci kontak di sini. Mereka baru satu, kita jadikan dua, gitu. Ya, oke, matikan. Sekarang langsung Mas. Nggih mengke didum kancane. Nggih, nggo pembelajar. Hitung menit. Saya dikirimi jebret ini. Oke, dipasang kiri distribusi. Oke, jadi proses ini yang sekarang adalah kita ingin menghapus itu terus menambahkan. Karena kan prinsip dasarnya adalah yang tidak diikut sertakan akan terhapus. Gitu. Yang diikut sertakan akan bisa digunakan. Nah ini tidak kita ikut sertakan, kita langsung nambahkan yang ini. Nah, berarti sekarang ya, oke sekarang saya matikan. Syutingnya sama Pak Har. Syutingnya sama Pak Har. Oke, kita tes. Yes. Terus yang kedua. Nah sekarang kita cek yang kunci mana. Coba dicek dulu. Coba yang satunya. Oke, paham mungkin? Ya, oke. Untuk hari ini kita selesaikan dulu. Besok pagi-pagi kita langsung belajar yang FOB. Nanti saya contohkan dulu. Nanti saya kasih waktu 1 jam untuk belajar 2 itu. Gitu.
Nanti setelah